Oke, kita kembali lagi ke buku yang kita sedang baca ini. Jadi Imam Al-Ghazali menyikapi hakikat puasa dalam buku Ihya Ulumuddin. Beliau katakan puasa itu terbagi tiga tingkatan. Lahu salasa maratib. Lisaumi salasa maratib. Puasa itu punya tiga tingkatan. Pertama, beliau katakan saumul umum, puasa kebanyakan orang. Wa huwa kaful batni wal farji an qada'i syahawat. Kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Wa saumu al-khusus huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wasairil jawarihi anil asam. Wasaumul khususul khusus wasaumu khususil khusus saumul qalbi anil himami wal afkari dunyawiyah. Baik, Imam Al-Ghazali dalam bukunya beliau katakan bahwa puasa itu punya tiga tingkatan dalam perspektif beliau. Dilihat dari keaglabiahan shaim, kebanyakan orang yang berpuasa itu jika ia hanya mampu kaful batni wal farji anil qada'i syahwah, dia mampu menahan kejiwaannya, dia mampu menahan anggota badannya, zahiran kana au batinan, termasuk wa kaful farji an qada'i syahwah, serta bisa menahan emosionalitasnya untuk jatuh pada syahwat negatif. Karena kan nah itu puasa kebanyakan orang. Disebutnya oleh beliau itu saumul umum, puasa secara aglabiah. Kebanyakan orang berpuasa itu hanya bisa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Hanya bisa mampu menahan jiwa, batin, zahir, fisik dan batinnya itu, serta menjaga emosionalitas negatif terjadi kepada syahwat negatif. Jika ini terjadi, maka jika ini terjadi pada diri kita, Imam Ghazali menempatkan bahwa kita masuk dalam puasa orang umum atau puasa awam, puasa secara aglabiah. Kemarin sudah kita bahas pentingnya puasa itu menahan kejiwaan kita itu dari sisi menekan sifat emosional negatif yang ada pada diri kita. Kan nafsu itu ada yang nafsu mendorong untuk kita berbuat baik. Ada yang nafsu itu mendorong kita untuk berbuat tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam konteks lain Allah Subhanahu wa taala dalam nusus Qur'ani wan nafsu wa ma sawaha. Apa
maka nafsu kita harus syukuri dengan yang Allah berikan, ya taubaan pasti. Karena jika kita tidak punya nafsu dalam beribadah ini, tidak ada ghirah, tidak ada minat, tidak ada kekuatan kita untuk meningkatkan kualitas iman. Maka nafsu itu satu sisi positif, sisi lain negatif. Nafsu yang selalu kita katakan itu Allah katakan faman tabi'a hudaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, nafsu yang positif itu hendaknya kita gunakan untuk selalu berpikir positif. Saya ingat sekali itu dalam buku yang pernah saya baca itu punya Ibnu Jauzi. Ahli sufiyun, para ahli-ahli al-mutasawwifun, ahli tasawuf itu justru mereka mendesain hati itu sebegitu lembut untuk bisa bersih dari nafsu negatifnya. Akhirnya kebanyakan kita melihat bahwa orang-orang sufi itu justru tidak memperdulikan alam di sekitarnya. Tidak memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Bahkan berpakaian pun cenderung tidak diperhatikan. Padahal ibadah itu harus bersih zahir dan batin. Bersih pikiran, batin. Bersih pakaian, zahir. Namun mereka itu seakan-akan terlihat oleh kita, walaupun mereka pada prinsipnya tidak. Tapi terlihat oleh kita tidak memperdulikan pakaian yang dipakainya. Nah, saya pernah baca dalam Ibnu Jauzi kitabnya itu, terus dalam Tarbiyatun Ruhiyah punya Sa'id Hawa, itu ada Usulul Asrah. Saya pernah baca juga. Ternyata kebersihan zahir itu butuh min nabatil batinah. Dia akan terpancarkan cahaya zahir dari apa yang ada dalam batin. Jika orang sudah bisa menata emosional ruhiyah, insya Allah akan tereksplor batinnya itu dalam fisiknya. Nah, jika para sufi itu selalu mengedepankan kualitas hati dalam beribadah, bukan berarti mereka mengenyampingkan, tidak memperhatikan hal-hal yang zahir. Mungkin kita sering katakan sufi itu meninggalkan dunia, sufi itu meninggalkan keramaian, sufi itu senangnya berkholwat, sufi itu senangnya di gunung, sufi itu senangnya di tempat yang sepi. Bukan, ibu bapak sekalian. Justru sufiyun itu orang yang bisa menata zahir dan batinnya dalam beribadah. Ini saya kasih contoh. Maka Rasulullah dalam hadis itu, la taj'alid dunya akbar hamina, jangan dunia ini selalu dijadikan tujuan utama dalam kehidupan kita. Ini saya kasih contoh. Kadang kita atau orang yang berpendapat, bahkan orang yang ada terbetak dalam pikirannya, saya tidak perlu dunia. Karena dunia itu menipu dalam kehidupan kita. Tunggu dulu, Bapak Ibu sekalian.
kita beribadah kepada Allah, kita sholat, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Mustaqbilal qiblah. Adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jika kebutuhan kita secara finansial tidak terpenuhi, maka kondisi berdiri kita tidak tegak lagi. Ucap kita tidak terdengar lagi. Mata kita tidak bisa menatap lagi. Semua serba lesuh. Semua serba lemas. Karena asupan gizi di tubuh kita tidak ada. Kewajiban kita untuk melaksanakan sholat dengan didukung oleh gizi yang sehat dalam konsumsi kita, maka itu kebutuhan yang harus kita cari. Itu kebutuhan yang harus kita minta kepada Allah. Itu orang bilang itu kan dunia. Tidak bisa. Maka batas, saya ingat sekali itu batas berpakaian saja. Pakaian itu orang tidak ada. Pakaian itu masuk dalam konteks ria. Berpakaian itu. Karena ria itu urusannya hati. Urusannya qalb. Zahiran tidak bisa dilihat. Tapi hati yang bisa melihat tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita. Sedikit terus saya tekan juga. Kita sekarang melaksanakan puasa. Jika kita sudah menyampingkan finansial, berbuka dengan apa? Bersahur dengan apa? Bahkan pengajian kita saat ini, jika kita tidak punya finansial, dari mana HP kita peroleh? Dari mana kuota nanti kita dapat? Nah ini semuanya butuh finansial. Nah finansial yang mendorong untuk kemaslahatan beribadah, itu tidak masuk dalam konteks hubud dunia namanya. Kita sholat nih. Maka saya kadang-kadang melihat justru orang yang serba kecukupan, dia beribadah, dia lebih tenang dibanding orang yang serba kekurangan dalam beribadah. Dia sholat, Allahu Akbar, terbetak dalam hatinya dalam waktu saat sholat, untuk dengan apa kita berbuka, nggak ada yang mau dimasak, anak juga masih belum terselesaikan kewajiban di sekolahnya. Nah itu dalam sholat itu saat mulai Allahu Akbar takbiratul ihram dalam sholat sampai dengan salam, isinya itu semuanya tentang bagaimana kita makan. Karena memang keterbatasan tidak ada. Nah beda dengan mungkin berbeda kondisinya jika orang sudah cukup secara finansial kebutuhannya, ketika sholat dia tidak lagi memikirkan masak apa, lauk apa, dari mana carinya, besok kita mau makan apa, anak kita mau berpakaian apa. Itu sudah tidak terbetak dalam hatinya. Jika itu terjadi, berarti orang yang sholatnya terbawa urusan dunia, itu justru hubbud dunia. Jadi justru orang yang membawa curhatan dunia itu dalam sholat, itu orang hubbud dunia namanya. Makanya yang dimaksud, la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan dijadikan dunia ini itu prioritas kita dalam kehidupan itu. Maksudnya jangan membawa dunia pada waktu ibadah, utamanya sholat. Oke, saya batasi lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang saya maksud, jangan membawa dunia dalam sholat. Saat sholat Allahu Akbar, semua terekam tuh, dari mulai kampung, dari mulai rumah, tetangga, kondisi, semua itu terekam dalam sholat. Bahkan tidak jarang kita sholat al-umum atau umumul musallin kamislina, kita yang belum mampu menata ruang hati kita dalam sholat,
Kadang kita mencari jarum yang hilang itu justru ditemukan dalam sholat. Allahu Akbar. Terekam tuh. Ya Allah. Ternyata uang receh yang saya cari kemarin itu sejak saya cari. Berkali-kali di tas, di kantong baju. Ternyata adanya di bawah lemari. Itu di mana? Ditemukan saat itu di sholat, pada waktu sholat. Jadi sholat itu kita selama Allahu Akbar sampai takbirat dengan min takbiratil ihram hatta taslim, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan kita salam, isi sholat kita itu mencari uang receh dan jarum yang selama ini belum ketemu kita cari. Didapatkannya dalam sholat. Jika itu semua masuk dalam sholat, itu dikatakan hubbud dunia. Membawa dunia dalam waktu sholat. Nah itu yang kita harus hindari. Jadi saya kembalikan lagi, keumuman orang puasa dalam perspektif Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddinnya, pertama puasa orang yang umum, puasa umum itu hanya mampu kaful batni, menahan zohir, perut, dari makan, dari minum, dari hal-hal yang muftirat tisaum. Al-batnu di sini bimakna zohir. Jadi kaful batni, menahan perut kita ini tidak masuk asupan saat berpuasa. Terus lagi menahan syahwat negatif kita jatuh kepada maksiat. Tangan kita tidak memukul orang lain saat berpuasa. Mulut kita tidak mencaci maki orang lain dalam berpuasa. Pikiran kita tidak negatif dalam berpuasa. Mata kita tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Itu bisa tertahan tuh. Nah itu saja bisa kita lakukan, kita masuk kategori puasa umum dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Lalu tingkatan yang kedua lebih khusus. Puasa yang lebih khusus itu as-shaim yastati'una an kaffis sam'i wal basari wal lisani wasairil jawarihi anil asam. Jadi lihat tingkatan yang kedua, puasa yang benar itu mampu mengendalikan emosionalitas fisik. Minas sam'i, mendengar yang positif. Melihat yang positif. Bicara positif. Anggota badan kita ini la yaqa'u 'alal ma'siyah minal asam, tidak jatuh kepada maksiat dari dosa. Nah, jika itu kita lakukan, maka kita masuk golongan atau level kedua dalam berpuasa. Disebutnya saum al-khusus. Yang ketiga, saumu khususil khusus. Level ketiga itu as-shaimuna yastati'una an tasumu bil qalbi anil himami wal afkari dunyawiyah. Beliau yang mulia Imam Al-Ghazali memaparkan level yang lebih khusus tingkatan orang berpuasa itu hanya yang berpuasa al-qalb. Hanya puasanya sudah mendesain dalam berpuasa itu tidak lagi urusan makan, minum, rujak, kolak, apalagi. Itu sudah hilang dari ingatan orang yang berpuasa.
hanya difokuskan, terfokus kepada persoalan hati dan kecerdasan pikiran dalam berpuasa dari urusan-urusan yang cenderung kepada hubud dunia. Tadi sudah saya contohkan di muka bahwa desain puasa level 3 itu dia sudah tidak lagi bicara tentang fisik, tapi batin yang selalu dijaga. Ibu bapak sekalian, mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, ibu belajar, bapak belajar. Ayo, sedikit demi sedikit tingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mencari informasi keilmuan yang mendukung dalam beribadah itu. Nah, itu sekelumit tentang hakikatus saum yang dikemas oleh yang dikomentari oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tentang martabat as-saum. Lalu kita di mana puasanya? Saya kembali lagi kepada pembahasan kita yang kemarin. Bapak Ibu sekalian, as-saimu atau as-siyamu sirrun baina khalqi wa baina rabbih, atau sirrun min asrariyatil ibadah bainallahi wa baina abdihi. Puasa itu perbuatan yang terselubung. Tidak ada yang tahu siapa kita yang berpuasa itu kecuali diri kita. Diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun komentar Imam Ghazali ini dalam rangka memberikan tingkatan bagi yang puasa. Kita diterima atau tidak kembali kepada diri kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali kepada Imam Al-Ghazali, tapi kembali kepada kita. Maka tadi di muka saya kita buka pengajian kita di hari yang kelima ini dengan niat minta kepada Allah agar baro'atun minasyirki, baro'atun minasyakki, baro'atun minan nifaqi, baro'atun minal fusuqi, baro'atun minasyiqaq, baro'atun minar riya, baro'atun minal sum'ah, baro'atun minal ghibah, baro'atun minan namimah, wa baro'atun min sab'i maubiqatil amal. Senantiasa itu. Ayo kita mohon kepada Allah agar kita terbebaskan dari belenggu rasa keraguan-raguan dalam beribadah, syirik kepada Allah, hasad, hasud, dengki, berprasangka buruk kepada Allah, minar riya wan namimah wasum'ah wal ghibah. Kita berlindung kepada Allah dari 7 perbuatan yang menghancurkan amal ibadah kita. Nahnu nad'ullaha liyubarri'una. Kita berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan, dibebaskan dari belenggu 7 hal yang menyebabkan hancur amal kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minasyirki wasyiqaq wan nifaq wasu'il akhlaq. Minar riya wa sum'ah wan namimah wal ghibah. Wa na'udzubika ya Allah min sab'i maubiqatil amal. Nah, puasa, saya kembali lagi, hakikatus saum baina abdi wa rabbih. Jadi hakikat puasa itu adalah hanya seorang yang berpuasa dengan Allah yang menjalin komunikasi yang harmonis. Yang tahu hanya itu, orang lain nggak tahu. Bulia berpuasa, suaminya belum tentu dia tahu. Atau suami Bulia puasa, di hadapan Bulia ia berkata puasa, belum tentu hatinya dia berpuasa.
Bang Peri, dia mengaku berpuasa. Belum tentu dia berpuasa. Ketemu sama istrinya, dia berkata, Neng, abang puasa. Padahal dia nggak puasa. Ainun, Nur Atika, dan yang lain-lain. Sirun baina abdi wa rabbih. Puasa itu hanya Allah dan orang yang berpuasa yang tahu apa yang diinginkan, apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Maka itu menjadi martabatun kabiratun indallahi azza wa jalla. Itu punya harga, qimah, punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah tentang keutamaan berpuasa. Oke, jadi mudah-mudahan dari komentar Imam Ghazali, kita sudah masuk shaumul umum saja sudah hebat. Apalagi ditingkatkan dengan saum khusus. Ditambah lagi dengan saum khususil khusus, sudah dipaparkan penjelasan ini di muka dalam prolog pengajian kita sebelumnya itu tentang kafu jawarih an ma'asi, mencekal anggota badan kita dari bermaksiat. Wa qad faradallahu, Allah mewajibkan. Wa qad faradallahu sa'iratas saumi 'alal muslimina kama syara'ahu fi syara'i as-samawiyyati allati sabaqatil Islam li sumuwi makanatihi wa 'azama manafi'atihi ar-ruhiyyati wal ijtima'iyyati was-sihhati. Jadi Allah mensyiarkan berpuasa itu, mewajibkan berpuasa, syuriatil saum fi syara'i as-samawiyyat allati sabaqatil Islam li sumuwi makanati. Karena ketinggian nilai berpuasa itu di hadapan Allah, itu bukan hanya di saat disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat sebelumnya. Nah, maaf Ibu Bapak sekalian, sebentar lagi nih mau close lagi nih, karena sudah 30 menit, nanti dia hidup lagi. Nanti kalau kita sudah nanti mati, nanti kita sama-sama masuk lagi, gitu. Karena memang settingnya di program Zoom ini per 30 sampai 40 menit. Oke. Jadi waqad faradallahu ta'ala sa'iratas saumi 'alal muslimina kama syara'ahu fi syara'i samawiyyati allati sabaqatil Islam. Li sumuwi makanati wa li'azumati manafi'i ar-ruhiyyati wal ijtima'iyyati wa sihhati. Puasa ternyata memberikan manfaat yang luar biasa. Pertama, manzilatun kabiratun indallahi, punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Manfaatnya buat manusia. Yang kedua, ini menjadi kebesaran, menjadi kehebohan, menjadi andalan. Dalam syariat itu bahwa puasa itu syairah. Syairah itu bermakna semarak gitu. Jadi semarak sekali puasa ini digaungkan oleh Islam itu, bukan hanya sejak Nabi Muhammad umatnya, tapi sejak Nabi Adam alaihissalam. Maka di buku yang kita baca ini judulnya itu Sa'iratus Saum fil Islam. Artinya semarak puasa itu dalam Islam. Lalu bagaimana semarak ini kita sikapi untuk bisa membawa hati kita dalam berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.